Hai anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan ini, Pak Guru akan memperkenalkan nama dulu. Nama lengkap Severius Nansang SPD, biasa dipanggil Pak Ferry. Pak Guru bertugas sebagai guru bimbingan dan konseling. Baik anak-anak, pada kesempatan ini Pak Guru akan membahas materi tentang tata krama dan tata tertib SMP Katolik Kesuma Mataram. Anak-anakku yang terkasih, Pak Guru mengajak kalian semua untuk mengikuti dan menyimak materi berikut ini sampai dengan selesai. Tata krama dan tata tertib SMPK Kesuma Mataram. Ketentuan umum. Yang pertama, tata krama dan tata tertib sekolah ini dimaksudkan sebagai rambu-rambu bagi peserta didik bersikap, berucap, bertindak, dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan iklim dan kultur sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif. Yang kedua, tata krama dan tata tertib sekolah ini dibuat berdasarkan nilai-nilai di anus sekolah dan masyarakat sekitar yang meliputi nilai ketakwaan, sopan santun, pergaulan, kedisiplinan, ketertiban, kebersihan, kesehatan, kerapian, keamanan, dan nilai-nilai yang mendukung kegiatan pembelajaran yang efektif. Yang ketiga adalah setiap peserta didik wajib menjalankan ketentuan yang tercantum dalam tata krama dan tata tertib ini secara konsekuen dan penuh kesadaran. Nah, anak-anakku yang terkasih, ini ada 3 ketentuan umum yang harus dipelajari oleh anak-anak ketika anak-anak sudah masuk sekolah di SMPK Kesuma Mataram. Tata krama dan tata tertib SMPK Kesuma yang wajib dijalankan oleh peserta didik adalah kita masuk mulai dari pasal 1, yaitu masuk dan pulang sekolah. Yang pertama adalah pelajaran dimulai pukul 7.30 WITA dan peserta didik diharapkan hadir di sekolah paling lambat pukul 7.15 WITA. Yang kedua adalah peserta didik yang terlambat kurang dari 10 menit harus lapor kepada guru piket dan diizinkan masuk kelas. Yang ketiga, peserta didik yang terlambat lebih dari 10 menit harus lapor kepada guru piket dan tidak diperkenankan masuk kelas pada jam pertama serta mengerjakan tugas khusus. Nah anak-anak, poin yang ketiga ini maksudnya apabila nanti anak-anak yang ada yang terlambat lebih dari 10 menit akan diarahkan ke ruangan khusus dan mengerjakan tugas tersebut sampai selesai. Nah yang keempat adalah selama pelajaran berlangsung dan pada pergantian jam pelajaran, peserta didik dilarang berada di luar kelas kecuali peserta didik yang minta izin ke kamar mandi atau WC. Yang kelima, pada waktu istirahat peserta didik dilarang berada di dalam kelas dan tidak diizinkan bermain yang menyebabkan kelelahan dan membahayakan. Nah ini yang berkaitan dengan peraturan yaitu masuk dan pulang sekolah. Yang keenam adalah pada waktu pulang sekolah peserta didik diwajibkan langsung pulang ke rumah kecuali yang mengikuti kegiatan tambahan jam belajar atau pembinaan olimpiade. Yang ketujuh adalah pada waktu pulang sekolah peserta didik dilarang nongkrong di tepi jalan. Nah anak-anakku yang terkasih, kita melangkah ke slide yang berikut yaitu pasal 2 tentang pakaian seragam peserta didik. Yang pertama, pakaian seragam dan perlengkapannya. Peserta didik wajib mengenakan pakaian seragam dengan ketentuan sebagai berikut. A. Yang berkaitan dengan umum.
Pakaian seragam sesuai dengan ketentuan seperti hari Senin dan Selasa, baju warna putih, bawahan warna biru, berdasi, dan blazer, kaos kaki berlogo SMPK Kesuma. Hari Rabu dan Kamis, putih dan kotak-kotak dan identitas sekolah, serta kaos kaki putih polos. Hari Jumat, seragam pramuka dan kaos kaki putih polos. Yang kedua, ketentuan kaos kaki 10 cm di atas mata kaki. Yang ketiga, topi berlogo SMPK Kesuma. Yang keempat, ikat pinggang berwarna hitam. Yang kelima, sepatu dominan berwarna hitam. Yang keenam adalah pakaian tidak terbuat dari kain yang tipis dan tidak ketat. Nah, anak-anak, ini yang berkaitan dengan peraturan pakaian seragam peserta didik. Yang ke B adalah khusus untuk laki-laki. Baju dimasukkan ke dalam celana. Yang kedua, panjang celana sesuai dengan ketentuan. Yang ketiga, celana dan lengan baju tidak digulung. Yang ke C, khusus untuk perempuan. Baju dimasukkan ke dalam rok. Panjang rok 10 cm di bawah lutut. Lengan baju tidak digulung. Nah, yang kedua adalah pakaian olahraga. Nah, siswa wajib memakai pakaian olahraga yang telah ditetapkan sekolah pada saat melakukan praktik olahraga. Nah, anak-anakku yang terkasih, kita masuk pada pasal yang ketiga, yaitu yang berkaitan dengan rambut, kuku, tato, dan rias wajah. Ini ada ketentuan umum, yaitu peserta didik dilarang. Yang pertama itu adalah berkuku panjang. Yang kedua, mengecat rambut dan kuku. Yang ketiga, bertato. Yang kedua adalah khusus peserta didik laki-laki, tidak berambut panjang. Yang kedua, rambut tidak berkuncir. Yang ketiga, tidak memakai kalung, anting, dan gelang. Yang ketiga adalah khusus peserta didik perempuan. Yang pertama, apabila berponi tidak menutupi mata. Yang berikut adalah bila panjang rambut melebihi bahu, maka rambut harus diikat. Yang berikut, tidak memakai rias wajah berlebihan. Dan yang berikut adalah tidak memakai perhiasan yang berlebihan. Nah, anak-anakku yang terkasih, kita masuk pada pasal yang keempat, yaitu yang berkaitan dengan tata tertib, kebersihan, kedisiplinan, dan ketertiban. Yang pertama itu adalah setiap kelas dibentuk tim piket kelas yang secara bergiliran menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. Yang kedua, 10 menit sebelum pulang yang piket membersihkan kelas. Yang ketiga, setiap tim piket kelas yang bertugas hendaknya menyiapkan dan memelihara. Yang keempat, perlengkapan kelas yang terdiri dari penghapus papan tulis dan spidol, taplak meja, sapu dan skop. Yang kelima adalah tim piket kelas mempunyai tugas. Yang pertama, A. Membersihkan lantai, dinding, jendela atau kusen, serta merapikan bangku-bangku sebelum jam pelajaran pertama dimulai. Yang ke B adalah menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran, misalnya menyiapkan spidol, tinta spidol, membersihkan papan tulis. Nah, anak-anakku yang terkasih, saya akan jelas lagi ke poin yang ketiga, itu setiap tim piket kelas yang bertugas hendak menyiapkan dan memelihara seluruh alat-alat atau perlengkapan yang ada di dalam kelas. Yang ke C adalah melengkapi dan merapikan hiasan di dinding kelas seperti bagan struktur organisasi kelas, jadwal piket, papan absensi, dan hiasan lainnya. Yang ke D, melengkapi meja guru dengan taplak. Yang C, menulis papan absensi kelas. Yang
berikut adalah melaporkan kepada wali kelas tentang tindakan-tindakan pelanggaran di kelas yang menyangkut kebersihan dan ketertiban kelas. Misalnya, coret-coret, berbuat gaduh atau ramai, atau merusak benda-benda yang ada di dalam kelas. Yang kelima adalah peserta didik membiasakan menjaga kamar kecil, toilet, halaman sekolah, kebun sekolah, dan lingkungan sekolah. Yang keenam, ini bagian yang keenam adalah peserta didik membiasakan membuang sampah pada tempat yang telah ditentukan. Yang ketujuh, peserta didik wajib berbaris di depan kelas sebelum jam pertama dan sesudah jam istirahat, didampingi guru mata pelajaran yang bersangkutan. Yang kedelapan, peserta didik membiasakan budaya antri dalam mengikuti berbagai kegiatan sekolah dan luar sekolah yang berlangsung bersama-sama. Yang kesembilan adalah peserta didik mentaati penggunaan dan pinjaman buku di perpustakaan, penggunaan laboratorium, dan sumber belajar lainnya. Yang ke-10, peserta didik menyelesaikan tugas yang diberikan sekolah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Anak-anakku yang terkasih, kita masuk pada pasal yang kelima, yaitu tentang tata tertib sopan santun pergaulan. Dalam pergaulan sehari-hari di sekolah, setiap peserta didik hendaknya yang pertama mengucapkan salam antar sesama warga sekolah dengan benar. Yang kedua, menumbuhkan rasa kepekaan. Yang ketiga adalah saling menghormati dan menghargai perbedaan. Yang keempat, menghormati hak cipta dan hak milik orang lain. Yang kelima, menyampaikan pendapat secara sopan tanpa menyinggung perasaan orang lain. Yang keenam, membiasakan diri mengucapkan tolong saat membutuhkan bantuan dan mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan. Yang ketujuh, berani mengakui kesalahan yang telah dilakukan dan meminta maaf apabila merasa melanggar hak orang lain atau berbuat salah kepada orang lain. Yang kedelapan, menggunakan bahasa kata-kata yang sopan dan beradab yang membedakan hubungan dengan orang lain yang lebih tua dan teman sejawat, dan tidak menggunakan kata-kata kotor dan kasar, cacian, dan pornografi. Nah, yang terkasih, kita masuk pada pasal yang ke-6, yaitu tentang upacara bendera dan peringatan hari-hari besar nasional. Yang pertama, peserta didik wajib mengikuti upacara bendera dengan pakaian seragam yang telah ditentukan sekolah. Yang kedua, peserta didik mengikuti upacara peringatan hari-hari besar nasional seperti Hari Kemerdekaan, Hari Pendidikan Nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal yang ke-7 adalah larangan-larangan. Dalam kegiatan sehari-hari di sekolah, setiap peserta didik dilarang melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, merokok, minum minuman keras, mengedarkan dan mengkonsumsi narkotika atau obat-obat terlarang, dan melakukan tindakan asusila. Yang kedua, berkelahi secara perorangan maupun berkelompok. Yang ketiga, berjudi atau mencuri. Yang keempat, membawa HP atau membawa kendaraan, maksudnya kendaraan roda 2 dan 4. Yang kelima, merusak sarana prasarana sekolah. Yang keenam, berbicara kotor, mengumpat, menghina, atau menyapa antar sesama peserta didik atau warga sekolah dengan sapaan atau panggilan tidak senonoh. Yang ketujuh, membawa barang yang tidak ada hubungan dengan kepentingan sekolah seperti HP, senjata tajam, atau alat-alat lain yang membahayakan keselamatan. Nah, anak-anakku yang terkasih, pada poin yang ke-7 ini, kecuali misalnya HP itu atas
permintaan dari Bapak Ibu guru untuk keperluan sesuatu, baik itu yang berkaitan dengan pembelajaran ataupun berkaitan dengan hal-hal yang lain. Nah, pada intinya yang penting bahwa sekolah atas dasar permintaan dari Bapak Ibu guru. Nah, anak-anak, yang kedelapan adalah membaca atau mengedarkan bacaan, gambar, sketsa, audio, video, pornografi. Yang kesembilan itu adalah membuat keonaran atau melakukan perbuatan yang dapat merusak nama baik sekolah. Nah, anak-anakku yang terkasih, yang terakhir ini kita masuk pada poin berikut, yaitu pelanggaran dan sanksi. Bagi peserta didik yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan tata krama dan tata tertib sekolah di atas. Untuk penjelasan tentang pelanggaran dan sanksi, peserta didik membaca pada buku tata tertib yang akan dibagikan. Nah, anak-anak, ketika nanti kalian sudah masuk di sekolah atau sudah mulai proses pembelajaran tatap muka, Pak Guru akan membagikan satu-satu buku tata tertib sekolah yang diisinya nanti, yaitu ada tata tertib sekolah, di situ juga ada pelanggaran dan sanksi bagi peserta didik yang melakukan sebuah pelanggaran. Nah, anak-anak, ini ada tugas. Tugas ini untuk refleksi untuk kalian. Nah, tugasnya adalah sebagai bahan refleksi untuk kalian, buatlah pesan positif dari materi yang sudah dijelaskan tadi. Terima kasih. Salam DJTM. Baik anak-anak, itu tadi materi yang Pak Guru bahas pada hari ini. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kalian semua dan bisa mengikuti proses belajar di SMPK Kesuma Mataram dengan baik. Salam DJTM.